Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Febrianti, NIM 2184202013. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Turnamen atau yang disingkat dengan TGT pada hasil belajar siswa ditinjau dari motivasi belajar siswa kelas 7 SMP plus Pesantren Bahrul Ulum. Adapun yang menjadi latar belakang proposal skripsi ini yaitu yang pertama, matematika merupakan pelajaran wajib dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas. Oleh karena itu, setiap peserta didik sekurang-kurangnya harus mampu memahami apa itu arti matematika atau konsep matematika. Karena dengan belajar matematika, seseorang mampu berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Karena mindset siswa yang menganggap bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit, dari situ banyak sekali siswa atau peserta didik yang enggan untuk mempelajari matematika. Kurangnya minat siswa untuk mempelajari matematika itu juga dipengaruhi oleh metode yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi matematika. Selain itu, kurangnya motivasi belajar siswa untuk mempelajari matematika itu juga menyebabkan pada hasil akhir dari pelajaran matematika itu sendiri. Nah, dari latar belakang tersebut, saya mengambil judul proposal dengan metode pembelajaran tipe Teams Game Turnamen agar bisa mengubah mindset serta menambah motivasi belajar siswa agar hasil akhir dari pelajaran matematika tersebut memuaskan sehingga lebih baik dari sebelumnya. Dari latar belakang tersebut ditemukan 3 identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya hasil belajar matematika siswa mungkin berkaitan dengan motivasi siswa yang sangat rendah. Yang kedua, rendahnya hasil belajar matematika siswa mungkin berkaitan dengan keaktifan siswa pada saat pembelajaran langsung atau dengan metode ceramah. Yang ketiga, salah satu faktor yang mungkin juga menjadi penyebab rendahnya hasil matematika siswa adalah model pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Dari ketiga identifikasi masalah tersebut, saya menarik 3 rumusan masalah. Yang pertama, adakah perbedaan hasil belajar matematika siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran Teams Games Turnamen atau TGT dengan metode ceramah pada pembelajaran matematika di SMP plus Pesantren Bahrul Ulum? Yang kedua, apakah motivasi belajar siswa ketika semakin tinggi atau semakin rendah itu mempengaruhi hasil belajar siswa? Kemudian yang ketiga, manakah hasil belajar matematika siswa yang lebih baik antara model pembelajaran Teams Games Turnamen atau TGT dengan metode ceramah pada pembelajaran matematika di SMP plus Pesantren Bahrul Ulum? Oke, selanjutnya ketika ada suatu rumusan masalah, pasti di situ ada yang namanya tujuan penelitian. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui perbedaan hasil belajar matematika siswa dengan metode Teams Game Turnamen dengan metode ceramah pada pembelajaran matematika di SMP plus Pesantren Bahrul Ulum. Yang kedua, untuk mengetahui apakah hasil belajar yang diperoleh siswa itu benar-benar dipengaruhi oleh motivasi siswa. Ketika motivasi siswa tinggi, maka hasil belajarnya itu juga lebih baik, dan ketika motivasi belajar siswa itu rendah, maka begitupun hasil belajarnya.
Yang ketiga, untuk mengetahui hasil belajar matematika yang lebih baik antara model pembelajaran Teams Game Turnamen dengan metode ceramah. Selanjutnya kita memasuki pada bab 2, yaitu tentang landasan teori. Nah, apa sih itu landasan teori dari proposal ini? Nah, yang menjadi dasaran pokok atau dasaran teori dari proposal ini yaitu yang pertama tentang pendidikan. Nah, apa sih itu pendidikan? Pendidikan adalah sebuah usaha yang dilakukan seseorang untuk mengembangkan potensi pada dirinya dan menambah pengetahuan baru yang bernilai positif, baik itu diperoleh dari lingkungan sekolah maupun dari luar lingkungan sekolah, dan tidak ada batasan untuk mendapatkannya. Atau biasa yang kita kenal dengan pendidikan itu adalah dimana kita sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Nah, kemudian setelah pendidikan itu yang menjadi landasan teori selanjutnya adalah matematika itu sendiri. Apa sih itu matematika? Matematika adalah ilmu yang mengedepankan pada ilmu berpikir atau ilmu penalaran yang diatur oleh konsep-konsep abstrak. Dengan mempelajari matematika, itu akan mengembangkan penalaran peserta didik sehingga mereka akan lebih teliti dalam menyelesaikan suatu persoalan, baik itu persoalan matematika ataupun persoalan kehidupan, karena mereka telah terlatih untuk lebih menggunakan daya nalar mereka. Selain itu, mereka juga akan lebih berpikir lebih logis dan sistematis. Kemudian yang menjadi landasan teori selanjutnya yaitu tentang model pembelajaran. Nah, apa sih itu model pembelajaran? Model pembelajaran adalah gambaran pembelajaran dari awal sampai akhir, atau model pembelajaran bisa dikatakan susunan cara yang telah disusun rapih oleh pendidik, di mana di dalamnya terdapat metode, strategi, teknik, dan taktik sebuah pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu bagaikan wadah dari sebuah pembelajaran, wadah untuk memulai suatu pembelajaran. Nah, kemudian itu ada metode pembelajaran. Nah, di sini kita menggunakan model pembelajaran dengan pendekatan kooperatif. Nah, pembelajaran kooperatif itu sendiri adalah pemanfaatan kelompok kecil dalam pengajaran yang memungkinkan siswa bekerja sama untuk memaksimalkan belajar mereka dan belajar dengan anggota lain dalam kelompok tersebut. Nah, kita memilih model pembelajaran kooperatif ini karena biasanya siswa itu akan lebih mudah memahami jika itu disampaikan oleh temannya sendiri. Jika salah satu dalam forum pembelajaran seorang guru menyampaikan suatu materi, kemudian dari banyaknya siswa tersebut ada beberapa yang paham dengan materi yang diberikan oleh guru tersebut. Kemudian ada beberapa siswa yang kurang paham dengan materi tersebut. Nah, siswa yang kurang paham tersebut akan bisa memahaminya dengan diberitahu oleh temannya. Selanjutnya adalah metode Teams Game Turnamen atau TGT, yang merupakan pembelajaran yang memberikan kesempatan peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran sehingga melatih kemandirian peserta didik. Nah, metode ini itu direalisasikan dengan membentuk minimal 5-6 kelompok belajar. Nah, kemudian guru menyampaikan materi dan kemudian memberikan satu soal kepada peserta didik, kemudian didiskusikan oleh peserta didik dalam forum kelompok tersebut. Kemudian salah satu dari peserta didik itu menjawab soal tersebut dengan maju ke depan dan mempresentasikannya. Nah, kemudian setelah pembelajaran itu berlangsung, kemudian diadakan sebuah pertandingan yang bersifat individual. Nah, di situ itu kita akan melihat bagaimana perubahan peserta didik serta
akan terlihat pula keaktifan peserta didik tersebut dalam pembelajaran serta dalam ruang pembelajaran tersebut atau forum pembelajaran tersebut itu akan lebih menyenangkan sehingga dapat menghilangkan mindset peserta didik bahwa matematika itu membosankan. Adapun yang menjadi hipotesis atau jawaban sementara pada penelitian ini yaitu yang pertama, siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan model kooperatif tipe Teams Game Turnamen atau TGT memiliki hasil belajar matematika yang lebih baik daripada metode pembelajaran ceramah. Yang kedua, siswa yang memiliki motivasi belajar matematika tinggi memiliki hasil belajar matematika yang lebih baik daripada siswa yang memiliki motivasi belajar matematika sedang dan rendah. Karena semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka siswa pun akan semakin semangat untuk belajar, sehingga semakin dia giat dalam belajar, maka ia akan mudah memahami materi yang disampaikan, sehingga hasil belajar siswa itu juga akan lebih baik. Kemudian, siswa yang memiliki motivasi tinggi dan sedang lebih baik mendapatkan pembelajaran dengan model kooperatif tipe Teams Game Turnamen daripada pembelajaran dengan metode ceramah. Karena dengan tipe Teams Game Turnamen itu siswa akan lebih aktif, sehingga daya serap mereka juga akan lebih aktif sehingga lebih cepat untuk memahami materi yang disampaikan. Selanjutnya adalah tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama atau SMP plus Pesantren Bahrul Ulum, Raksa Binangun, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Adapun subjek penelitian adalah siswa kelas 7 semester genap tahun 2022 sampai 2023. Kemudian waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 2 Mei sampai dengan 17 Juni 2023. 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengelolaan. Penelitian ini dilakukan secara tatap muka serta bertahap. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini itu menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana menurut Sugiono 2017, pendekatan kuantitatif adalah suatu jenis pendekatan yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif, yang berarti pendekatan yang menekankan pada kajian prinsip serta konsep bahan pengajaran secara teoritis berdasarkan prinsip-prinsip pengetahuan. Yang selanjutnya itu dengan metode penelitian deskriptif, di mana menurut Ari Kunto 2005 mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel. Jadi, metode deskriptif ini mengungkapkan nyata dari penelitian tersebut, yang bisa menggambarkan bagaimana keadaan sebenarnya pada objek penelitian tersebut. Selanjutnya, populasi pada penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah Pertama atau SMP plus Pesantren Bahrul Ulum, Raksa Binangun Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Dan sampel dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 7 SMP plus Pesantren Bahrul Ulum. Dan ada pun langkah dalam pengambilan sampel atau sampling teknik yaitu dengan stratified random sampling, yaitu sampel penelitian diambil dari anggota-anggota setiap kelas tersebut. Adapun teknik pengumpulan data pada proposal ini itu mengambil 3 metode atau cara. Yang pertama itu ada metode angket,
di mana metode angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, tujuan dari metode angket ini sendiri yaitu untuk menilai motivasi belajar peserta didik, di mana pendidik memberikan 4 skor jawaban, yaitu 1 yang berarti sangat setuju, 2 yang berarti setuju, 3 yang berarti ragu-ragu, dan 4 yang berarti tidak setuju. Kemudian itu ada metode yang kedua, yaitu metode tes, di mana metode tes merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan sejumlah item pertanyaan mengenai materi yang telah diberikan kepada subjek penelitian. Nah, metode tes ini digunakan untuk menilai seberapa pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan oleh pendidik dengan memberikan 40 pertanyaan kepada peserta didik berupa pilihan ganda. Yang selanjutnya yaitu metode dokumentasi, di mana menurut Sugiono, metode dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Nah, metode dokumentasi ini digunakan untuk melihat perkembangan peserta didik, mulai dari diadakannya penelitian tersebut sampai pada akhir penelitian tersebut. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu ada 2 instrumen. Yang pertama itu angket, yang bertujuan untuk mengetahui motivasi belajar siswa, dan adapun untuk mengetahui baik atau tidaknya suatu butir angket yang diberikan, maka dilakukan validitas terhadap isi, kemudian uji konsistensi internal, serta keterbacaan tes, sehingga siswa tidak akan ambigu ketika membaca tes tersebut. Dan yang terakhir itu harus diadakan uji reliabilitas atau uji keajekan jika diujikan ke responden lain, maka akan menghasilkan hasil yang sama. Dan instrumen yang kedua berupa tes, yang bertujuan untuk mengukur hasil belajar matematika siswa, dan untuk mengetahui apakah tes tersebut baik atau tidaknya, itu dilakukan uji validitas, kemudian daya pembeda, serta tingkat kesukaran pada tiap butir soal tersebut, serta juga diadakan uji reliabilitas tes. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian, di mana penelitian ini itu dilakukan secara bertahap. Adapun tahap pertama dalam penyusunan proposal ini yaitu meliputi penyusunan dan pengajuan proposal, mengajukan izin penelitian kepada pihak terkait, serta menyusun instrumen dan perangkat penelitian. Tahap ini dilakukan oleh peneliti pada bulan April sampai Mei 2023. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini peneliti akan melaksanakan penelitian pada bulan Mei sampai Juni 2023. Yang ketiga, tahap penyelesaian. Tahap ini terdiri dari proses analisis data dan penyusunan laporan penelitian yang dimulai di bulan Juni 2023. Selanjutnya adalah analisis data. Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Analisis data yang benar akan menghasilkan kesimpulan yang benar pula. Adapun analisis yang digunakan untuk menguji data ini yaitu yang pertama ada uji normalitas, di mana uji normalitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal
Dan uji yang kedua yaitu uji homogenitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi itu sama atau tidak. Jadi, untuk mengetahui apakah metode TGT dan ceramah itu sama atau tidak. Kemudian, uji yang ketiga yaitu uji hipotesis, di mana uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya pada tingkat populasi berdasarkan data statistik. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan dari proposal penelitian ini. Dan apabila saya ada salah kata maupun tulisan, saya mohon maaf, dan hanya kepada Allah lah saya memohon ampun. Thanks for your attention. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.